belum kelar, tapi lu kan orangnya kan coba membenturkan framing itu sendiri, membenturkan ini orang. Apa tema yang kemarin? Yang kemarin itu yang tentang siapa yang lebih suci, Nabi Muhammad atau Isa? Sudah kena berarti udah banyak inbox ya. Udah kena serang di inbox pasukan netizen kan. Bismillah abi wal ibni warohil kudus al ilahul wahid. Teman-teman sekalian, dari cuplikan yang kita sudah simak sedikit ini sudah menggambarkan bahwa diskusi ini sangat menarik. Kita melihat bagaimana Edis menari-nari, ya kan, menjawab segala pertanyaan mereka, bahkan memberikan pertanyaan balasan. Ketika fakta itu diungkapkan di hadapan mereka, mari kita lihat reaksi mereka, teman-teman. Sungguh di luar nalar. Fakta diungkapkan di hadapan mereka, mereka masih bisa beralasan, teman-teman ya. Inilah ya model keberanian tapi nihil pengetahuan. Mari bersama-sama kita saksikan diskusi yang luar biasa ini. Hehehe, Andre. Ya, silakan Andre. Ya, Selamat pagi Andre, apa kabarmu? Gua mau terusin yang kemarin. Ditanya dulu Selamat pagi Andre, apa kabarmu? Oh baik, gua baik. Memang orang Baik. Islam ini diajarin benci banget sama Yahudi dan Nasrani. Apa lu kalau gua mama lu. Lu pikir kan? Lu Andre. Andre. lu? Sekarang saya tanya, apakah bisa kamu menjadi Islam tapi di detik yang sama kamu tidak membenci Yahudi dan Nasrani? Dengerin, gua cuma ini aja dulu ya. Nggak usah Ditanya apa, dijawab apa? Andre, dengar dulu Andre. Apakah kamu bisa menjadi Islam tapi di detik yang sama kamu tidak membenci Yahudi dan Nasrani? Gini, yang bilang membenci Nasrani itu siapa? Muhammad gimana? Bahkan kamu tidak boleh memberi makananmu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? Tidak boleh menjadikannya sebagai teman, betul? Mau nggak sebentar? Gua mau membahas begini. Yang kemarin itu kan belum selesai sebenarnya, ya. Yang lu katakan siapa belum bisa yang move suci. on dia. Belum bisa move on. Bukan. Karena gua gini, ini belum kelar, tapi lu kan orangnya kan coba membenturkan framing itu sendiri, membenturkan ini orang. Apa tema yang kemarin? Yang kemarin itu yang tentang siapa yang lebih suci, Nabi Muhammad atau Isa? Sudah kena berarti udah banyak inbox ya. Udah kena serang di inbox pasukan netizen kan. Pasti banyak yang inbox. Andre, kenapa lu bilang Isa lebih suci daripada Muhammad? Dasar lu mualaf, gak tahu apa-apa. Gua tahu. Ngaku, ya? bener gak? Nggak ada. Bener nggak? Tidak ada. Kenapa? Gimana? Karena begini. Gua juga udah tahu ya kan, Nabi Muhammad SAW. Nih gua jelasin ya. Dia itu adanya dosa kecil ada, tapi dia tidak adanya dosa besar. Tetap dia ada dosa, kan begitu. Gua bisa mau menjelaskan hal itu. Nah, Muhammad itu digambarkan dalam Quran banyak kesalahannya, bahkan dia terkesan mata duitan. Bentar. Mau gue tunjukin Muhammad mata duitan, mau gue tunjukin. Lu kenapa sih gini sih lu bis? Ya, lu jadi menunjukkan ke orang-orang bahwa lu tuh kayak kesannya jago. Lu kasih kesempatan gua bicara dulu dong. Andre, lu kan sudah bilang bahwasannya. Lu kasih kesempatan gua bicara dulu. Ya udah, silakan lah, ntar nangis dia. Cuk nangis ntar, silakan. Ya, enggak. Gini, lu tuh jago lu ngomong kayak begini, berkesan kayak gua tuh nggak bisa apa-apa. Ya. Lu bisa jago kayak begitu. Dulu lu ngomong apa? Ya. Dulu lu nggak mau menyamakan Isa sama Yesus. Lu nggak mau menyamakan. Terus lu bilang bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi giliran ada ayat begini, lu mau menyamakan Isa sama Yesus. Tapi gua katakan begini, lu buka Yohanes 8 ayat 7. Ayat yang lu buka Bible Ini lari kemana-mana. Yang dibahas apa, yang dijawab apa. Pernyataan Yesus. Ya, Petrus bukan pernyataannya Yesus. Yang gua katakan pernyataannya Yesus. Ya, Yohanes 8 ayat 7. Lu ngomong apa sih, Andre? Lu ngomong apa sih? Gue nggak ngerti. Lu ngomong apa? Nggak ngerti. Coba poin lu apa sih? Coba. Poin gua, poin gua, bahwa Yesus merasa dirinya juga tidak suci.
Di mana? Hanya Di mana Al-Quran ayatnya? lah. Ayatnya Hanya mana? Al-Quran lah, tunggu, hanya Al-Quran lah yang meninggikan Yesus. Al-Quran meninggikan Yesus dan meninggikan semua para nabi, ya. Oke? Memang di Al-Quran ditulis satu-satunya yang lahir suci itu adalah Isa, betul. Ya, betul, gua katakan betul. Ya. Tapi bukan berarti bahwa ya udah kenapa lu ngikutin Nabi Muhammad begini, bukan itu. Dan di Bible, apakah Bible meninggikan Yesus? Ada di Yohanes 8 ayat 7. Coba lu baca, ya, lu artikan maksud tujuannya apa? Coba. Oke, lu mau nanya apa? Coba. Ya coba Pasal buka berapa? dulu, Ayat berapa? 8 ayat 7. Yohanes 8 ayat 7. Yohanes 8 ayat 7. Oh, ternyata dia nggak bisa tidur gara-gara ini, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Yohanes 8. Oh, gua nyari koin, gua bukan Edis. Yohanes 8 ayat 7. Jangan kirim gua koin, gua bukan Edis. Yohanes 8 ayat 7. Yohanes 8 ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya. Itu hukum apa? Itu hukum apa? Yang dikatakan Yesus hukum apa? Hukum Baik. Musa atau bukan? Iya, ini berbicara bagaimana ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Itu Ya hukum kan? Musa atau bukan? Yang dikatakan Yesus hukum Musa atau bukan? Iya, ini mengenai perempuan yang berzina. Memang secara hukum Yahudi, iya, yang dikatakan Yesus itu hukum Musa atau maka bukan? seseorang itu yang kedapatan berzina harus dilempari dengan batu. Ya, hukum Musa atau bukan? Ya, hukum Taurat. Iya. Nah, Yesus taat kepada hukum Taurat nggak? Ya. Oke, di situ dia katakan, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah engkau lempari batu itu. Barang siapa di antara kalian? Loh, ya sekarang gini, kalau seandainya Aduh, baca dulu yang bener, Ndre. Iya, tapi sekarang Jangan Yesus seperti merasa Muhammad, berdosa mentang-mentang atau tidak? Muhammad buta huruf, kami ikut-ikutan buta huruf. Nah, gitu. Sekarang gini, Mau gue bacain Yesus nggak? Mau gue mengatakan, bacain? Yesus, iya, emang ya di antara kalian. Ya, Iya, kan? barang Dia siapa juga di disebut. antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali mengambil batu dan melemparnya. Ya, sekarang Yesus berdosa atau enggak? Di mana di sini mengatakan Yesus berdosa atau tidak? Loh, dia katakan begitu kalau seandainya dia tidak berdosa, kenapa dia kan dia disuruh. Dia ditanya sama Loh, ahli justru Yesus saja yang tidak berdosa, dia saja tidak menjatuhkan hukuman. Taurat. Bagaimana Loh, Yesus di harusnya sini dia mempraktekkan ikutin hukum Taurat kasih? dong. Harusnya dia ikutin hukum Taurat dong. Namanya dia Oke, melanggar baik, hukum saya Taurat. jawab. Gini, Ndre, begini. Makanya kamu dengar dulu nih, dengerin nih. Begini, Ndre ya, hukum Taurat itu sebenarnya adalah bagaimana sesuatu itu ditelanjangi, bagaimana setiap seseorang itu pada akhirnya berdosa dan mendapat hukuman. Nah, Yesus datang. Nah, kedatangan Yesus itu memaklumkan hukum. Ada misalnya, nih, saya bacakan ayatnya. Yesus itu memaklumkan hukum dia. Nih, saya Iya, tunjukkan. kata siapa itu? Itu kata siapa? Memaklumkan Dengar hukum kata dulu. siapa? Ini kata iman kami. Kalian nggak percaya nggak apa-apa. Orang kalian aja Imanmu pengikut siapa? Muhammad Imanmu kok siapa? gimana? Nih, saya Imanmu tunjukkan. siapa? Coba, Saya coba. tunjukkan. Sabar. Nih. Saya tunjukkan. Ya. Sebentar. Baik ya, itu tertulis misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-42. Saya bacakan ya, Yesaya pasal yang ke-42. Nih, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Nih, buluh yang patah, yang terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Apa sih jawabannya? Sebentar. Jawabannya apa? Sebentar. Lu kedugaan sendiri, Dis. Sabar, Andre, sabar. Saking lu mau cari tahu, akhirnya larinya ke perjanjian lama. Ya saya. Aduh, Edis. Nih ya, Matius 12 ayat 18 nih. Matius 12 ayat 18. Saya bacakan ya nih. Matius 12 ayat 18 nih.
supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku di atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jadi maksudnya begini Andre, maksudnya. Gimana? Jadi bagaimana hukum Taurat itu menelanjangi setiap manusia bahwa semua manusia itu pada akhirnya berdosa dan layak mendapatkan hukuman. Betul. Nah, di sini Yesus ingin supaya apa? Supaya dia itu menegakkan kasih dan pengampunan. Makanya kata dengar dulu. Makanya kata Yesus kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu yang pernyataan penting. itu siapa yang menyatakan itu tadi? Yang lu katakan itu? Siapa yang membuat pernyataan itu? Menyatakan bahwa itu apa? memaklumkan hukum Taurat siapa? Di mana ayatnya memaklumkan hukum Taurat? Ini yang barusan saya baca tadi. Itu bukan memaklumkan. Gini bahwa- Dre, saya nggak mau debat kusir gini. Ini iman kami. debat kusir, Kamu nggak akan bukan percaya. debat kusir. Oh, kamu aja pengikut Muhammad. Sekarang gini. Bukan debat kusir. Lu sendiri udah kebingungan Dengar. jawabnya kan? Ini saya Lu sudah sendiri jawab udah semua kebingungan pertanyaanmu. Gimana? Sekarang sendiri kalau sudah kalau kebingungan membahas kan Muhammad jawabnya, gimana? kan? Sanggup? Lu akhirnya lari-lari ke Yesaya. Nah, lari-lari ke segala ketakutan macam. kalau mau bahas Akhirnya lu Muhammad. bikin video, bikin YouTube bahwa Andre ini tidak bisa menjawab bahwa Kok curhat? Isa segala macam. Kok curhat, Dre? Lo bukan, lu mau framing begitu berkesan supaya Jangan apa? curhat. Bentuknya. Kamu saja sudah Supaya mengakui lu kok itu Muhammad tidak banyak lebih ini. banyak edukasi buat Sekarang lu. gini. Ya. Kemarin kamu sudah mengakui bahwasanya Isa itu suci, Nah, lu betul? juga pernah mengakui bahwa Isa itu bukan Yesus. Ayo, lu pernah mengakui bahwa Isa itu bukan Yesus? Gimana? Kan lu nggak jawab? Dengar, menurut Al-Quran, Pernah menurut mengakui bahwa Isa itu imanmu, bukan Yesus? oh, sekarang udah mulai ngomong terus nih. Ya, Takut sekarang untuk gua kedua di kalinya. bola dulu. Takut banyak yang inbox untuk kedua kalinya. Gua gua tahu, di bola Dre. Dre, Yes. denger ya. Sekarang gini, Gua apakah lu tahu pernah bahwa mengakui- banyak lu yang pernah inbox mengakui Isa lu bukan Yesus? bilang, lu Lu pernah kenapa mengakui Andre, Isa itu kenapa bukan kamu Yesus? bilang bahwasanya Isa Apa lu suci, pernah Muhammad mengakui berdosa? bahwa Isa itu bukan Yesus? Hah? Jadi dia naik Ayo. ke sini pengen Ayo. memperbaiki reputasinya, teman-teman. Tapi sayang gimana, nasi Dis? sudah jadi bubur. Gimana Edis? Gimana? Gua tahu cara main lu. Siap? Gua tahu cara main lu. Enggak, sebentar, siap diputar balik, siap tanya balik saya. Gua enggak sekarang gini gua tanya. Nah, apakah ya udah lu- kalau tidak lu pernah mampu, mengakui Isa itu Yesus? kalau kamu ketakutan, say Apakah goodbye. lu pernah mengakui Isa itu bukan Yesus? Hah? Gimana? Apakah lu pernah mengakui Memang Isa itu bukan Yesus gimana? Ya itu kenapa lu akuin? Loh, memang Isa itu Yesus palsu, karangan orang Arab. Ya udah terus ngapain membahas tentang Al-Quran tentang Sekarang Isa saya itu? membahas imanmu. Imanmu yang saya Ngapain bahas. lu bahas iman gua? Lu Loh, ngapain bahas iman gimana gua? sih namanya? Oh, gua gimana? Dre, dengar. Kamu kan tidak percaya Bible kami. Lu itu udah kebingungan, Dis. Dre, kamu tidak percaya Lu Bible cuma kami kan? mau memframing orang Islam. Loh, masa Loh. ngomong terus? Lu cuman mau memframing orang Gimana Islam. ini ngomong Ya. terus? Sekarang lu sendiri aja nggak bisa jawab pertanyaan gua. Jadi sudah Tapi lu selesai, merasa nggak bisa dirimu diskusi bahwa lagi? itu benar. Gitu kan? Kok kamu ketakutan ditanya, Andre? Gua bukan Tadi kamu ketakutan. sudah nanya Gua kepada saya, apakah Yesus di dalam Bible itu Yesus bukan berdosa? Tuhan. Jawabannya Pernah nggak lu tidak lakuin berdosa. begitu? Yesus bukan Tuhan. Pernah nggak lu Oh, lakuin? lari lagi. Mau bahas itu lagi? Hah? Mau Lu bahas itu pernah lagi? pernah nggak? Lompat Lu pernah nggak lu macam menyatakan kodok, itu? lompat ke sini, lompat ke sana, lompat ke situ lagi. Tanya sama lu. Mau bahas Lu itu, juga ayo, begitu. mau bahas Dia itu. ditanya, kita lompat sana, lompat sini. Mau bahas Yesus Tuhan, Muhammad Tuhan, ayo. Mau bahas itu? Hah? Walah. Lu juga mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan. Ayo. Andre. Ah, Edis. Dre, dengar. Cuma, Pak. Coba Percuma. dengerin. Gini, percuma Tuhan tuh bahasa apa, sama Dre? lu. Shh, shh. Tuhan tuh bahasa apa? Percuma bahasa sama lu. Oke lah, baiklah, ya. saya turunkan ya. Percuma. Kalau gini ngomong Jadi- terus jadi ini. kalau Udah misalnya- di bawah aja, Andre. Kau di bawah aja. Oh, panik begitu. Ih, panik banget. Oke, silakan. Selanjutnya. Panik bener ya. Belum apa? Ngocros aja terus aku ditanya. Saya tahu dia itu sudah banyak mendapatkan pesan bahwa ketika dia mengakui Isa suci, Muhammad berdosa itu dia banyak mendapatkan info.
Ya, lanjut ya, saya lanjut ya. Oke. Oke, kita kasih naik ada Maulana Yahya. Maulana Yahya. Iya. Maulana Yahya, silahkan nyalakan kamera. Oke bang. Ya, silakan Maulana Yahya. Mari kita diskusi dengan baik ya, silakan ya. Jangan terjeda bang, abang terjeda. Halo? Ini gimana nih? Suruh nyalakan kamera nggak bisa ya? Bisa bang. Iya, itu sudah saya kirimkan undangan. Silakan diterima undangannya. Oke, baiklah, saya kasih turun ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ada AKMB. Oke, AKMB. Ya, silakan AKMB. AKMB, silahkan nyalakan kamera Anda Muslim. Oke, baik, saya turunkan lagi ya. Kita lanjutkan. Teman-teman Muslim tolong ya, tolong kalau naik itu kalian jangan grogi. Jangan kalian naik itu membisu dia, tidak bisa ngomong apa-apa lagi, ya kan, seperti macam kecoa kejepit itu loh. Jangan begitu ya. Kalau naik kemari boleh didampingi Ustadz ya. Saya ini hanya memberitahukan kepada kalian ya bahwa ini Islam itu mengikuti yang mati. Nah, tetapi Kristen mengikuti yang hidup. Ya, coba kalian bantah ini. Ya, tema kita sederhana aja, jangan debat-debat kusir ya. Sekali lagi saya katakan ya, Islam itu mengikuti yang mati. Namanya siapa? Namanya Muhammad. Tapi Kristen mengikuti yang hidup. Namanya siapa? Namanya Yesus. Ya, seperti itu. Oke? Jadi silakan dengan tema itu, silakan kalian naik ya. Kalau kalian tidak punya nyali, jangan mengajukan permintaan naik. Daripada kalian naik diam, nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Silakan yuk, saya beri kesempatan muslim-muslim ya. Kalau Anda naik kemari tapi Anda diam-diam, jangan berharap Anda naik kedua kalinya. Oke. Saya hanya memberi kesempatan sekali saja ya. Kalau Anda naik kemari, Anda diam, Anda mau mengajukan naik lagi nggak, saya kasih lagi. Oke, ZD Rich Muslim bang? Ya, Muslim bang. Ya, silakan bang, nyalakan kamera. Ayo kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Halo. Halo. Ini ya Mas Edi ya. Agak mundur sedikit bang. Ini terlalu dekat bang. Mundur sedikit. Sudah mundur nih. Begitu ya. Ya, silakan bang. Boleh segitu. Oke. Silakan. Yuk. Ya. Kalau diikuti tajuk ini, Islam itu mengikuti yang mati. Betul kan? Betul. Kristen itu mengikuti yang hidup. Betul kan? Betul. Jadi maka bertobatlah kalian orang-orang Islam, betul? Iya kan? Abang Islam kan? Ya. Anda mengikuti Muhammad nggak? Iya, mengikuti Muhammad. Muhammad mati di kuburan sekarang, betul? Iya, betul. Nah, berarti Anda pengikut orang mati, betul? Iya, betul. Iya, makanya bertobat bang. Bertobatlah kalian daripada mengikuti yang mati di kuburan. Gitu sederhana kan bapak? Ya gini ya Edi ya. Silakan. Yang kami ikuti itu adalah ajarannya, bukan orangnya kan? Jadi Muhammad, Anda tidak mengikuti Muhammad? Kami mengikuti ajarannya, bukan orangnya. Muhammadnya enggak? Mengikuti ajaran kan Muhammad. Bingung kan? Enggak bingung. Gini Edi. Aduh. Dengar dulu ya penjelasan. Sebentar. Di dalam Al-Quran, pelan-pelan. Di dalam Al-Quran, Muhammad itu wajib kalian ikuti, betul? Ya, ikuti apanya? Ajarannya kan? Oke, di ayat mana? Ikuti ajaran Muhammad di mana? Nggak ada ikuti ajaran Muhammad, ikuti Muhammadnya nih, Muhammadnya. Barang siapa yang taat kepada Rasul,
maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Oke. Betul? Oke. Nah, berarti kalian disuruh mengikuti Rasul nggak? Dia mengikuti. Nah, Rasul di mana sekarang? Ya sudah wafat kan? Nah, berarti kalian pengikut orang mati, betul? Pengikut orang, bukan pengikut. Nah, muter lagi kan? Kamu mengikuti ajarannya, bukannya orang Iya, yang mati. intinya Anda Kalau dituntun mengikuti orang mati, ya diikuti. berarti ya aku mati ya Mas. Bukan, maksudnya mengikuti itu keseluruhan, mengikuti ajarannya lah, Gini, mengikuti. Mas. Gini, Berarti Mas. Anda Gini aja, pengikut Mas. ajaran orang mati, Kalau betul? aku mengikuti, kalau pada pemahamanku, bila kamu bilang aku mengikuti, Ya udah, Berarti gini saja lah, aku gini saja. Muhammad itu pemimpinmu, betul atau tidak? ya benar, Nah, dan Muhammad sudah mati, betul? benar. Dan berarti Anda dipimpin orang mati di kuburan, betul? Nah, meninggal Ajaran dunia kita kan? masih ketulusan tuh. Oke. Bang, inilah Gini, pesan. gini. Bang, gini. Saya tak tahu, abang dari Baik, Malaysia kah? teruskan. Sebentar, abang Ya. dari Malaysia kah? Iya. Ah, begini bang, di negara kami di Indonesia itu ada hari namanya Resurrection Day atau hari kebangkitan. Tak tahu di Malaysia ada tak? Nggak ada Mas. Ah, nggak ada. Nah, Sebab hari wajibnya kebangkitan. negara itu negara Islam, Mas. Sebentar bang, ya. Hari kebangkitan itu adalah hari bagaimana Yesus bangkit mengalahkan maut. Jadi tak ada Kristen kalau tak ada kebangkitan bang. Kalau Yesus tak bangkit, Kristen itu tak ada. Buang semua ke tong sampah itu. Injil itu buang semua ke tong sampah, Taurat buang semua ke tong sampah, nggak ada artinya. Kalau Yesus tak bangkit. Nah, tapi karena Yesus bangkit, maka semua yang dikatakannya itu menjadi layak dipercaya. Bagaimana dia bercerita tentang kehidupan yang akan datang, bagaimana dia bercerita tentang kebangkitan, itu semua bisa dipercaya karena dia bangkit. Oke. Gini Nah, Mas. sementara Ya, biar aku jelasin dulu ya, Mas. sementara dalam Islam, Ya, orang yang bercerita tentang kubur, siksa kubur, orang yang bercerita tentang di hidung ada setan tidur, orang yang bercerita bahwa nanti di surga dikasih bidadari berpayudara besar, dianya sendiri di kuburan. Jadi begini bang, inti gini, saya tak maulah bicara yang tinggi-tinggi karena saya sudah pengalaman bicara dengan orang Muslim itu kebanyakan kapasitinya itu memang kecil. Jadi saya bicara sederhana begini bang, kita ini sama-sama manusia, kita sama-sama punya hati nurani, kita sama-sama punya akal pikiran, kan? Nah, coba kenapa saya pilih Kristen ketimbang Islam? Karena Kristen itu bang mengikuti yang hidup. Seperti kata tulisan ini, Islam itu mengikuti yang mati di kuburan. Sedang Kristen mengikuti yang hidup. Sekarang saya mau tanya sama abang, hati nurani abang yang terdalam, abang mau ikut orang mati atau yang hidup? Mau ikut yang mati atau yang hidup? Kayak gini Mas ya. Aku mengikuti ajarannya Muhammad, tapi mengikuti mati kan belum lagi. Aku masih hidup kan. Bukan, maksudnya bukan mau ikutan mati, bukan. Jadi Dengar, Anda mengikuti ajaran orang mati, betul? orang yang telah wafat ajarannya kami ikuti. Iya, Betul. berarti Anda ini dituntun. Anda ini dituntun atau Anda ini mengikuti ajaran orang yang sudah mati di kuburan. Ya benar. Betul. Iya, sedangkan kami dituntun mengikuti ajaran yang hidup, bukan yang mati di kuburan. Nah, makanya sekarang saya tanya, hati nurani Anda yang paling dalam, yang mana yang lebih layak Anda ikuti? Yang mana yang lebih layak memimpin Anda kepada hidup? Kalau memimpin kalau Anda kepada yang maut, ya baik, memang Muhammad cocok. Memimpin Anda kepada kematian, nah cocok. Nah, Mas, tapi bisa kalau nggak Anda bagi mau kesimpulan? tapi kalau Anda mau menuju kepada hidup, maka Anda harus ganti. Oke. Ganti Tuhan, ganti tuntunan, junjungan. Ya. Gini Edis. Kesimpulannya kan, Ya. bagi sedikit perkongsian ya. Gini. Kalau kamu sekolah itu kan ada cikgunya kan? Bang,
Cikgu itu bukan mengajari kita, Bang. Bukan mengajari kita, Bang. Kita di sekolah tidak diajari bagaimana, Bang. Kalau kita di sekolah, goal kita itu bukan mau kepada hidup. Kan yang ku pertanyakan, seandainya guru itu mati, ajarannya apa mati, Mas? Sudah. Gimana, Mas? Andainya kamu naik sekolah SD kan, ada SD, ada apa itu kalau SMA gitu kan. Kalau cikgunya mati apa Baik. kamu terus Ajaran, di sekolah, dengar, ajaran itu, ajaran itu tidak bernyawa. Ajaran itu tidak punya darah, tidak punya nafas. Bagaimana Anda bertanya kepada saya mati dalam pengertian bagaimana? Mati biologis kah atau bagaimana? Gini Mas ya. Kamu ke sekolah kan, yang mengajarin kamu itu cara-cara belajar itu cikgu kan, guru kan, betul kan? Seandainya kamu SMA kelas 3, menengah 3 ya, cikgunya mati, gurunya mati nih, ajarannya apa mati apa enggak? Kamu ikuti lagi ajarannya apa enggak? Ya kalau ajaran berhitung-hitung lain, yang kita bukan bahas ajaran hitung-hitungan. Mas, sama aja tuh Mas. Oh jadi Anda belajar matematika? Muter jauh Mas. Oke, jadi kepada Muhammad Anda belajar matematika? Aja, Mas. Apakah Anda kepada Muhammad belajar matematika? Oke. Meninggal Ini dunia kau kan? Apakah umat muslim belajar matematika kepada Muhammad? Belajar apa enggak? Pendeta itu belajar apa enggak? Aduh, ini lari kemana-mana. Bilang dulu nanti. Udah dibawa dulu. Aduh, ditanya apa, dijawab apa? Masa kau bandingkan dengan guru di sekolah ini gimana? Kalau guru di sekolah, goalnya itu belajar 1 tambah 1 ABCD. Masa Anda belajar ngitung sama Muhammad? Muhammad saja di dalam literatur Islam itu dikatakan seorang buta huruf. Masa mau belajar sama orang buta huruf? Gimana? Ada-ada saja. Kita ini bukan bicara belajar di sekolah, belajar matematika, fisika, bukan. Tapi kita belajar hakikat manusia, bagaimana nanti di kehidupan yang akan datang. Karena begini teman-teman, kita ini kan percaya dengan kehidupan yang akan datang. Coba, apakah di dalam sekolahan yang Anda maksud kita belajar itu? Belajar bagaimana menggapai hidup yang kekal? Kan tidak, bukan itu. Kok nggak nyambung Anda ini gimana? Apakah tujuan Anda beragama Islam itu pada akhirnya nanti adalah belajar 1 tambah 1? Kan tidak. Karena Anda di dalam rukun iman Anda itu, Anda percaya dengan hari kebangkitan. Di dalam Islam itu ada hari berbangkit, percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Nah, bagaimana Anda bisa percaya kehidupan setelah kematian sementara yang ngajarin Anda itu ada di kuburan? Kan gitu. Makanya saya pernah bilang, di dalam Islam kebangkitan itu tahayul. Karena nggak ada yang bangkit. Gimana? Ini seandainya ya, di dalam kekristenan Yesus tidak bangkit, seandainya, itu Paulus mengatakan itu. Paulus dalam surat-suratnya mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit, maka kita ini menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Gitu loh. Kalau Kristus tidak bangkit, Yesus tidak bangkit, Kristen itu bubar, gak ada artinya. Gitu loh. Karena yang diomongin Yesus itu menjadi semua omong kosong kalau Yesus tidak bangkit. Tapi Yesus bangkit. Makanya saya bikin ini temanya ini, ya kan? Islam itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Begitu ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Ada relawan pro Prabowo. Waduh, relawan pro Prabowo. Udah Prabowo udah jadi presiden, kok ini masih relawan. Ya, selamat pagi menjelang siang, relawan pro Prabowo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda muslim.
Kristen Bang Edis. Oke, baik, saya turunkan dulu ya Bang ya. Bang Edis. Turunkan dulu. Saya cuma mau tanya Sekali lagi ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Depik Putra. Oke, Depik Putra. Iya, Depik Putra. Depik Putra, selamat. Halo? Halo? Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Kita kasih naik ada teman-teman yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya teman-teman ya. Tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Ini kita kasih kesempatan dulu kepada Muslim ya. Ada Mang John. Oke. Iya, halo Mang John. Halo. Ya, selamat pagi menjelang siang Mang John. Muslim Bang? Ya. Muslim. Muslim. Ya. Bagaimana Bang ini ya? Ada pesan khusus nih kepada seluruh umat Muslim, ya kan? Ini statement saya nih Bang. Islam itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Betul Bang? Ya betul. Betul. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa Anda tidak pindah dari mengikuti yang mati menjadi mengikuti yang hidup? Kenapa Anda lebih senang mengikuti yang mati di kuburan? Silakan. Silakan Bang. Gini, kalau pandangan orang Islam itu sang pencipta sama yang diciptakan nggak akan mungkin sama. Jadi nggak akan mungkin. Ini nggak nyambung ini kok bedanya. Bang, gini Bang, saya sebenarnya gini, saya itu rindu ketemu dengan orang Islam tuh yang nyambung diajak ngobrol gitu loh. Gini ini Bang, Anda kok nggak nyambung diajak ngobrol gitu loh. Ya nyambungnya di mana Bang? Nih, Anda mengikuti Muhammad betul? Betul. Muhammad sudah mati betul? Betul. Berarti Anda mengikuti orang mati betul? Betul. Anda mengikuti yang mati betul? Betul. Nah, kenapa Anda lebih senang mengikuti yang mati? Kenapa Anda tidak pindah mengikuti yang hidup? Kita mengikuti ajarannya, menyembah Allah. Emangnya ditanya apa, jawab apa? Itu kan Oke lah, udah tidur dulu di bawah Bang. Tidur dulu di bawah. Nggak nyambung, ditanya apa, jawab apa. Oke ya, silakan yuk. Saya berharap ada Muslim yang kalau ngobrol itu nyambung ya. Seenggak-enggaknya nyambung dulu lah ya. Karena saya udah sedikit putus asa nyari Islam yang ngerti ajaran agama Islam. Saya udah putus asa. Oke, ada Rian. Halo, selamat pagi menjelang siang Saudara Rian. Halo Rian. Oke, baik, saya turunkan ya. Kita kasih lagi kesempatan kepada Dato Pujangga. Oke, ada Dato Pujangga. Ya, selamat pagi menjelang siang Dato Pujangga. Selamat pagi menjelang siang Abang Da. Ya, Muslim Bang. Muslim saya Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Makasih Bang Jack, makasih Bang Jack Sitorus, makasih Bang. Ya, Dato Pujangga. Anda seorang Muslim. Saya seorang Kristen. Ya, saya seorang Kristen. Begini Bang, begini, saya membuat satu statement ya. Islam itu mengikuti yang mati. Sedangkan Kristen itu mengikuti yang hidup. Siapa maksud saya yang mati di sini? Yang mati itu Muhammad. Sedangkan yang hidup itu Yesus. Yesus mati juga nya Bang. Bangkit Bang. Kalau Yesus sampai sekarang masih di kuburan, nasib saya seperti orang Islam Bang. Orang yang paling sial Bang, karena mengikuti orang mati di kuburan. Tetapi Yesus kami. Mana tuh Bang? Pelan-pelan Bang. Sebentar, Bang. Pelan-pelan dulu Bang. Bang. Dengar Dengar dulu Bang. Dengar dulu pelan-pelan ya Bang ya.
Ini kan bicara soal Pelan-pelan bang, sabar. Ini kan bicara soal apa yang ada di iman Kristen dengan apa yang ada di dalam iman Islam. Saya nggak mau berdebat. Di dalam iman Islam, Muhammad mati atau bangkit? Muhammad Saya nggak mau itu berdebat. wafat. Mati kan? Muhammad itu wafat. Iya, di kuburan kan? Nah, di dalam iman Kristen, ini di dalam iman Kristen, Yesus bangkit. Ada lagunya. Kubur. Dengar dulu, Bang. Tenang dulu. Jangan panas. Tenang panas. Ada lagunya yang sangat terkenal, Bang. Lagunya sangat terkenal. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Ya kan? Jadi ada masa depan, ada harapan, Bang. Karena Yesus hidup. Ya kan? Ada lagunya tuh. Because he lives, I can face tomorrow. Nah, ada lagunya. Nah, sementara ini kan iman Kristen nih. Sementara dalam Islam, Muhammad itu sudah meninggal dan dia ada di kuburan. Betul? Betul? Betul. Jadi statement saya bener nggak? Islam Betul. itu mengikuti yang mati, Kristen mengikuti yang hidup. Betul nggak statement saya? Betul nggak? Tidak betul. Nah, Kristen juga mengikuti yang pernah mati belum. Aduh. Memang sulit menerima kenyataan ini, Bang ya. Abang pun tidak mau terima kenyataan bahwa Kristen mengikuti yang tersalib mati. Duh, bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, Bang. Tersalib. Seandainya Yesus tidak bangkit, Jangan andai-andai. saya buang Bang Bible itu ke tong sampah. Ngapain? Kalau Yesus tidak bangkit, Tersalib mati. lebih baiklah saya menjadikan orang di kuburan itu tetangga saya yang saya ikutin. Ngapain jauh-jauh orang mati di Israel diikutin? Mendingan tetangga saya, mbah saya mati di kuburan juga sama. Gimana tadi? Ya, jadi kembali pertanyaannya begini, Bang. Sendiri ke abang itu. Kenapa Anda mengikuti orang mati di kuburan? Silakan, Bang. Kenapa abang mengikuti orang yang tersalib mati di tiang salib? Sudah dijawab bangkit kok Anda ini muter-muter. Anda tidak menerima putus asa gitu sih, Bang. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan menuduh balik, padahal abang itu yang korbannya. Maksa banget ketawanya. Maksa. Bang, tadi oke, ini saya ulang lagi ya. Ini terakhir nih. Saya ulang. Kita punya iman masing-masing, betul nggak? Betul. Oke, iman saya tidak Anda percaya, betul? Tidak. Oke, iman Anda percaya, betul? Sangat betul. Oke, biarlah saya mempercayai yang saya imani, Anda juga mempercayai yang Anda imani, betul? Iya, betul. Oke, baik. Di dalam iman saya, Yesus bangkit, mengalahkan maut, hidup. Makanya ketika ada orang-orang datang ke kubur Yesus, ada malaikat yang berkata kepada mereka, "Mengapa engkau mencari Dia yang bangkit di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia hidup." Makanya itu ada title yang lebih yang keren sekali, cetar membahana itu. Kubur kosong membuktikan bahwa Dia hidup. Itu iman saya, Bang. Nggak usah masuk ke iman saya. Nah, sekarang ini iman Anda. Iman Anda ini. Muhammad sampai hari ini ada di kuburan di Madinah, betul? Sebentar. Muhammad ada di kuburan, betul? Aduh, udah di bawah lah. Takut beneran iman Anda di bawah. Udah di bawah, tidur di bawah.
Gini loh, kita ini sebelum nggak usah berdebat dulu. Anda sadari apa yang Anda imani, saya menyadari apa yang saya imani. Setelah kita sama-sama menyadari, baru kita bisa melangkah ke step selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Kalau Anda masih mengeyel-ngeyelan, nanti jadi debat kusir kita. Saya nggak debat kusir. Saya udah 13 tahun diskusi lintas agama. Saya tahu mana debat kusir, mana debat yang akademis, gitu loh. Kita debat kusir, nggak usah debat kusir, jangan. Ya. Yuk, kita sama-sama ini. Anda mengakui ini bahwa Islam itu mengikuti yang mati, Kristen mengikuti yang hidup. Itu dulu Anda sadari. Nah, nanti kalau pikiran Anda sudah mendalam, baru nanti Anda tanya saya lagi. Kalau Anda sudah merenungkan yang ini, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ada Salasih. Oke, Salasih. Iya. Selamat pagi menjelang siang. Ya, ini ada 11.300 mata memandang ya, jamaah. Ini di TikTok ya. Belum lagi yang di YouTube ya. Ya, Salasia. Mana bukan? Halo Salasia. Bisakah Anda agak menyingkir kemari atau matikan kipas Anda? Halo. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang ni mau cakap apa? Saya dari Malaysia, saya orang Malaysia. Sekarang kamu mau cakap apa? Coba cakap. Masalah kau sekarang ni saya tanya. Sekarang saya mau tanya. Masalah kau sekarang apa? Ha? Mana? Tak, dia asyik menghina Nabi Muhammad je. Cuba macam mana? Dia tak dapat tu. Gimana nih? Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Mohon maaf teman-teman, saya memperbaiki yang di YouTube tadi ya. Yang di YouTube layarnya tidak diperbesar. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Salasih. Saya dari Malaysia. Ya. Saya selalu mengikuti Edis. Mantap. So sekarang ni saya tanya, apa masalah Edis? Saya tanya, apa masalah Edis? Kau nak berdakwah? Sebentar. Apakah sebentar itu berisik suara berisik. Suara berisik. Coba matikan dulu kipas-kipas atau bagaimana? Karena suara berisik sekali. Memang nih umat muslim nih senang yang berisik-berisik lah. Pagi, siang, sore ya kan pakai suara berisik, pengeras suara. Masker dilepas-lepas dulu lah, masker. Supaya saya terdengar suara, supaya saya bisa mendengar suara. Ya. Tapi dilepas dulu masker, saya tak bisa mendengar dengan jelas. Bukan cermin mata awak. Saya tak bisa mendengar. Bukan cermin mata. Tak apa-apa, coba dengar, coba yang jelas bicaranya. Sekarang ini saya mau tanya, saya selalu ikut. Agak tinggi sedikit, Bu. Agak tinggi sedikit. Nah, ya gimana? Pelan-pelan. Tahan dulu. Cooling down. Tenang ya. Tenang, silakan. Sekarang saya mau tanya. Apa masalah awak? Masalah. Apa masalah awak? Masalah. Sekarang ni kalau awak nak berdakwah, jangan hina Nabi Muhammad SAW. Menghina? Sejak kapan saya menghina? Menghina tu menghina yang jahanam tu engkau. Sejak kapan saya menghina? Hei, kalau kau berdakwah, kita orang Sejak kapan saya menghina, Bu Salisia? Saya menghinanya di mana? Kalau kau ada di Malaysia sekarang ni, memang kau mampus. Tahu tak? Bagaimana? Hei, Bagaimana? kenapa kau berdakwah lah, tapi jangan hina Nabi Muhammad. Sebentar, bagaimana? Kalau debat ancam membunuh. Memanglah ajaran Islam ini terkuat lah ajaran Islam di sini ya. Kalau berdebat ingin membunuh. Janganlah kau anak babi. Kalau mendebat marah, emosi. Tidak boleh begitu. Menghina Nabi Muhammad. Menghinanya di mana? Kau tak
menghina Nabi Muhammad mati. Menghinanya di mana? Orang Islam Malaysia tak akan terpengaruh, tahu tak? Menghinanya di mana? Muhammad kena sihir, betul. Jahanam kau laknatullah. Muhammad kena sihir, betul. Kalau kena sihir apa masalah kau? Saya tanya apa masalah Muhammad kau? menikahi Apa anak di masalah bawah kau? umur, betul. Hah? Kau ada masalah ke? Loh, gimana? Di mana menghinanya? Kalau dia paling muda, apa masalah kau? Saya Apa tidak masalah menghina, kau? saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya, fakta sesungguhnya tentang agama Islam, betul. Jangan jahanam kau, jahanam mana babi laknatullah kau. Kok marah-marah? Marah kalau kau berdakwah orang ikut macam orang Islam tak pernah menghina Nabi orang. Di mana saya menghinanya? Bagi engkau agama engkau, bagi kami agama kami. Di Tidak akan mana saya terpengaruh menghinanya? Menghinanya di mana? Jahanam kau, babi kau. Saya suruh menunjukkan menghinanya di mana tapi tidak mampu. Matikah? Apakah memang kita tetap Nabi ikut Nabi Muhammad? Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa orang Islam mengikut orang mati. Yang mati orangnya kan. Berarti orang Islam nih, Islam itu pengikut orang mati, betul? Kalau Nabi kau hidup, mulai kan? Katanya toleransi, gimana sih? Islam mengikuti orang mati, betul? Babi kau laknatullah. Kenapa marah-marah? Orang Islam tak pernah menghina orang Kristen, agama lain orang Islam tak pernah menghina. Kenapa Emang kau saya tak menghina? asalkan Nabi Muhammad? Memangnya saya menghina? Bukan menghina kau apa? Nah, terima kasih, saya tidak menghina. Kau tahu tak zaman itu orang Saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya, fakta-fakta tentang agama Islam, betul? Kau jangan mengada-ngada kalau kau di Malaysia dah mampus lah kau. Saya di Malaysia. Alah, jahanam betul aku tengok muka kau ni sebiji macam babi, tahu tak? Marah-marah dia. Kau makan babi, taklah. Kenapa Anda marah-marah? Saya ada gambar untuk ibu nih. Saya ada gambar. Nih. Jahanam kau babi. Nih, kau. coba lihat ini. Lihat ini. Kau jahanam, jangan kau kasih tengok. Ini dari Islam ini. Ini loh, dari Islam ini. Orang Malaysia takkan terpengaruh. Ini Islam Faham ini. tak? Ini Islam nih. Tanpa kebohongan, Islam tidak laku. Ini contohnya nih. Ini dari yang bohong tu Kristian, yang bohong tu Kristian. Nabi Isa masih hidup tahu ada di atas langit, bukan di dalam surga. Inilah nih. Ini seorang Muslim dari Malaysia. Dia membawa nama Yesus untuk menjual agama Islam. Aku marah-marah. Kalau ngomong Injil yang dipalsukan nomor 1. Kenapa Anda marah-marah? Nanti Anda sakit jantung, stroke loh. Tuh, marah-marah kan? Marah-marah kan? Coba buka masker. Coba buka masker. Itu orang Islam mana ada menghina di orang? Ini nih. Ini orang Islam nih. Ini dari Malaysia ini. Ini dari Malaysia ini. I love Jesus. Wah, ci. I love Jesus because I'm Muslim. Ya, ini. Ini salah satu penghinaan yang dilakukan orang Islam terhadap Kristen. Oh. Nah. Kabur dia, teman-teman. Kenapa sih marah-marah? Jangan marah. Saya itu, saya bilang nih, banyak di antara kalian merasa bahwa saya ini cari-cari penyakit, cari-cari masalah. Dengar ya, dengar. Ada orang Islam membawa Yesus kami. Ini contohnya orang ini nih yang pakai baju Arab, ya kan, muka Korea tapi ngaku Arab. Lihat nih ya kan, waduh, jadi orang Arab gitu. Kan kalau orang Islam ini kan otomatis ngarab, ya kan? Karena konon katanya di surga pakai bahasa Arab. Nanti kalau di surga nggak bisa bahasa Arab, Anda bingung nanti. Jadi otomatis semua penduduk surga jadi orang Arab. Pantesan mau lu dikibuli nama orang Arab. Iya kan? Iya. Gini,
ketika orang Islam membawa-bawa Yesus kami dalam mendakwahkan ajaran agamanya. Contoh seperti ini. Dia bilang begini, I love Jesus because I'm Muslim. Dia bawa-bawa Yesus kami. Tahu nggak? Bahwasanya saya orang Kristen yang tahu ajaran agama Islam merasa bahwa saya dirugikan. Kenapa saya merasa dirugikan? Karena nama Yesus kami dibawa-bawa untuk memberitakan ajaran, ya kalau dalam sudut pandang kami ajaran sesat. Kenapa dikatakan ajaran sesat? Karena ajarannya satu, mengajarkan bahwasannya Yesus itu tidak disalibkan, mengajarkan bahwasannya di surga kawin mawin, bahkan dikasih bidadari yang montok-montok. Katanya burung laki-laki 70 tahun dirinya. Bertentangan dengan ajaran Yesus. Bertentangan semuanya. Nah, ketika bertentangan, saya bilang bahwa nih saya kasih contoh. Nih, tema kita hari ini ya. Nih. Saya bilang bahwa Islam itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Untuk apa saya bilang begitu? Untuk mengcounter orang-orang yang membawa-bawa nama Yesus kami. Gitu loh. Masa dibilang gitu langsung dibilang penistaan? Kenapa sih kok dibilang penistaan itu? Kenapa? Penistaannya di mana coba? Statement saya ini, tolong nih. Saya sudah nantang loh, Ormas Islam. Kenapa kalian tidak ke Mabes Polri? Datang ke Mabes Polri sekarang. Ke Mabes Polri bilang, Pak, saya mau lapor Pak. Ini ada TikToker namanya Edis TV. Kenapa Edis TV? Dia bilang Islam itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Lapor polisi sekarang. Masa dibilang gitu? Di penistaannya di mana? Orang memang kalian ngikuti yang mati kok. Yang mati siapa? Muhammad. Kami mengikuti yang hidup. Siapa yang hidup? Yesus. Makanya jangan nyama-nyamain agama kalian dengan agama kami. Maka kita hidup tentram dan damai. Kok dibilang saya katanya mencari-cari perkara? Terus gimana nih? Nih contoh nih. Gimana dengan orang ini? Nih, saya kasih kamu lihat. Nih. Bagaimana dengan orang ini? Sudah mualaf membawa-bawa Yesus kami untuk memberitakan ajarannya Muhammad, orang Arab. Nah, saya kan hanya meluruskan bahwasanya Islam dan Kristen itu nggak sama. Saya kasih tahu, Islam itu ngikutin orang mati, sedangkan Kristen mengikuti yang hidup. Dibilang begitu marah penistaan agama. Allah, beleguk sih ya. Jangan begitu dong ya. Kalau Anda membawa-bawa Yesus kami, saya counter, jangan marah. Gitu loh. Jangan maunya menang sendiri. Baik, Anda tahu ini siapa? Ini tahu siapa? Yang dari Malaysia ini. Ini ada 14.000 orang ini. Pasti banyak ini dari Malaysia. Anda tahu ini siapa yang digambar ini? Tahu nggak ini siapa? Ya. Ini ulama kalian ini. Di Malaysia ditolak ini. Kalau di Indonesia, diundang, disambut wakil presiden. Bukan wapres yang sekarang, wapres yang sebelumnya. Ya, disambut oleh wapres yang sebelumnya. Nah, kalau Islam bebas, bahas Kristen bebas. Karena itu namanya dakwah. Tapi kalau Kristen bahas Islam, penjarakan, penistaan. Padahal saya sudah bilang loh, saya menantang seluruh umat muslim untuk membuktikan kapan saya pernah memfitnah Muhammad.
Karena dalam ajaran kami teman-teman, dilarang bersaksi dusta. Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Saya nggak mau bersaksi dusta. Saya nggak mau mengatakan apa yang tidak sedemikian kepada Muhammad. Kalau saya bilang Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir, di mana dustanya? Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, di mana dustanya? Orang-orang mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Orang-orang mengatakan Muhammad itu, di dalam Al-Quran ya dikatakan, orang-orang itu menuduh, ya menuduh bahwa Quran itu hanyalah sihir. Orang-orang menuduh bahwasanya Muhammad itu gila. Orang-orang menuduh bahwasanya Muhammad itu ya kayak gitulah ya kan, yang buruk-buruk. Dibaca di hadis beneran Muhammad kena sihir. Berarti tuduhan orang bener, peang. Nah giliran saya ngomong begitu, Anda marah. Bang, kenapa Anda ngomong gitu bang? Ngapain Anda ngomong begitu? Walaupun itu benar, kenapa Anda ngomong gitu? Karena orang Islam ngait-ngaitin yang kena sihir itu dengan Yesus kami. Gitu loh. Seandainya orang Islam itu dengan agamanya, hidup kita tentram, urusin agamamu. Jangan ngait-ngaitkan diri dengan Kristen. Ketika Anda ngait-ngaitkan diri dengan Kristen, ngemis-ngemis, ngais-ngais biar nempel dengan Kristen, saya disingkirkan. Gitu loh. Dibilang gitu malah marah. Jangan seperti itu ya. Ayo. Jangan bilang DPO. Dari kemarin ngomong dong. Sudah dibilang. Sekarang ke Mabes Polri. Bilang dari Mabes Polri. Bilang bahwa Islam itu mengikuti yang mati, Kristen mengikuti yang hidup. Bang, kenapa bang Anda ngomong kayak begitu? Itu kan tendensius. Karena orang Islam ngait-ngaitkan agamanya dengan Kristen. Itu kan oknum bang. Oh, oknum ya nih. Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad bahas Kristen. Apa yang dibahas Abdul Somad? Di dalam Ulangan 18 ayat 18, nubuatan tentang Nabi Muhammad. 1. Ulama besar. 2. Ustadz Adi Hidayat bahas Bible juga. Di dalam kitab Kejadian begini. Ini apa sih orang Islam ini? Datang Zakir Naik yang barusan tadi saya pajang fotonya. Itu bukan 1 orang, 2 orang yang hadiri. Yang hadiri itu organisasi Islam, ormas Islam. MUI hadir. Ke dewan apa namanya? Dewan masjid itu, Dewan Masjid hadir, Yusuf Kala. Wakil presiden itu. Ya kan? Terus umat muslim 40.000 orang menghadiri. Dibilang oknum lagi. Oknumnya di mana? Kalau oknum itu 3 orang. Itu bukan oknum, itu udah Islam. Oknum lagi. Nih, lihat nih, misalnya seperti ini lagi nih. Nih. Benarkah Bible nih, teras dakwah, apalagi nih semua nih. Ini ormas-ormasnya ini. Kamu Anda bilang ini oknum? Oknum gimana? Ketika saya jawab, jangan marah. Argumen counter dengan argumen. Anda kan berargumen nih, saya counter dengan argumen. Giliran saya counter dengan argumen, kok Andanya marah? Sungguh Anda termasuk orang yang nekat. Oknum tapi banyak. Apakah itu oknum lagi? Ini sudah organisasi, bukan oknum. Gitu loh. Nggak bisa Anda bilang oknum. Nih, misalnya seperti ini nih. Nih. Islam bahas Kristen.
dikawal polisi, saudara-saudara. Kristen bahas Islam ditangkap polisi, saudara-saudara. Yang kayak begini mau saya nggak bersuara. Saya suruh diam begitu, toleransi. Toleransi. Biarkan itu terjadi terus-menerus. Biarkan terus. Karena memang begitu, Pak. Kalau orang Islam toanya harus gede, Pak. Sebesar-besarnya bila perlu langit sampai robek, Pak. Suaranya. Kalau ada orang sakit di situ, wah, cok, masukin ke telinganya. Ke telinganya. Jam 4 pagi orang masih tidur, wah, di telinganya bikin. Masukin di telinganya itu, masukin. Ah, gitu. Pagi-pagi jam 3, begitu. Gitu loh. Sedangkan orang Islam saja, orang Islam loh, ya banyak yang kesel gitu loh. Nah, giliran saya menyuarakan begini, jangan dibilang penistaan. Itu kan saya komplain gitu loh, komplain. Kecuali saya bilang yang tidak tentang Muhammad. Contohnya saya bilang Muhammad itu misalnya apa dia itu sesungguhnya adalah gelas gitu, itu fitnah. Tapi kalau saya bilang Muhammad kena sihir, Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan, onta, itu bukan fitnah. Muhammad menikahi anak di bawah umur, itu bukan fitnah. Abdul, kok di mana saya fitnahnya? Ya, biar kalian mengerti. Nih, karena akibat ngikutin Muhammad, salah satunya adalah nih, orang ini minum pipis onta. Tapi apa bang hubungannya dengan agamamu? Karena kamu mengait-ngaitkan diri. Kamu bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad, iya kan? Itu makanya saya bilang begini. Kalau kamu bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad, saya jawab enggak benar itu. Karena apa? Karena kalau ngikutin Muhammad, kamu nanti bisa minum air kencing onta kayak orang ini. Nih, ini kan orang ini minum air kencing onta ini gara-gara ngikutin Muhammad. Masa kamu bawa-bawa Yesus kami masih kayak begituan? Gitu loh ya. Itu asal muasalnya. Jadi jangan kalian ini langsung marah-marah saja kan, nggak karu-karuan. Ya, silakan. Ada Dirman. Selamat pagi menjelang siang, Dirman. Pagi, Des. Pagi, ya Muslim bang. Kau tidak kenal saya kah? Oh, ini yang kemarin ini. Ya, lupa. Ya, silakan. Gimana Dirman? Baikku Edis, kamu bilang Edis itu jago. Tertiga saya pertanyakan hal sesuatu Edis yang menurunkan saya. Masalahnya kamu nggak nyambung Dirman. Gini, kita bicara nggak usah debat-debat dulu gini. Kalau orang Islam bahas-bahas agama Kristen itu namanya dakwah, betul? Kenapa kami orang Islam selalu pertanyakan hal seperti itu, Des? Iya, itu dengar dulu, jangan bawa masuk ke materinya. Kalau orang Islam bahas agama Kristen namanya dakwah, betul? Kalau kau turunkan saya berarti kau mengalah. Baik. Itu saja. Ini, kalau kau nggak mau diturunkan, coba kau jangan lari kemana-mana. Ketika umat Islam membahas-bahas agama Kristen, oh, saya kasih gambarnya dulu, sebentar ya, sebentar Dirman ya. Ku kasih gambar yang cantik dulu. Nih, ketika orang Islam nih, ini contohnya nih ulama kalian nih Zakir Naik, membahas-bahas agama Kristen, namanya dakwah, betul? Ya kan? Ya. Nah, ketika kami orang Kristen bahas agama Islam, namanya apa? Nah, kan? Namanya penistaan. Gini aja Dirman, gini, ku tantang kamu gini. Coba kamu selama nonton saya, selama nonton siaran Edis TV, kamu tunjuk satu saja yang merupakan fitnah terhadap agama Islam saya lakukan. Kalau ada, jangan capek-capek bikin laporan polisi. Saya lompat dari Monas, kepala saya di bawah. Tunjuk satu fitnah yang saya lakukan kepada Muhammad. Janganlah apa? kamu lompat di Monas. Nggak cocok kamu lompat di Monas. Kalau lompat di neraka Dengar. saja.
Apa yang saya katakan juga. terhadap Muhammad yang merupakan fitnah? Silakan. Kalau Edis mengatakan Nabi Muhammad itu kena sihir, memang betul. Tapi Betul. kamu menambahi dalam cerita seperti itu. Jalan cerita Saya ini gimana? menambahi. Apa hanya menambahi, Dirman? Kamu mengatakan saya tadi sudah dibawa mendengar kamu. Apa? Nabi Muhammad sudah mati, Yesus itu sudah masih hidup. Apakah Di mana Muhammad Yesus? sebentar? Apakah Muhammad nggak Ketika- mati? Ketika betul, saya Wah, bilang. di mana fitnahnya? Fitnahnya di mana? Yang saya perbuat fitnahnya di mana? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad SAW memang sudah mati. Pertanyaan saya, kau harus jawab ya. Jawab ya. Ya, jawab. Kamu bilang Yesus masih hidup. Di mana sekarang Yesus? Baik. Jadi apakah gara-gara masih hidup langsung pertanyaannya di mana gitu? Iya, di mana dia? Baik. Naik ke dalam Bible dia naik ke surga. Saya bacakan ya. Mau saya bacakan? Mana? Baik, saya bacakan. Saya bacakan. Tunjukkan Baik. semua penonton, tunjukkan. Boy, saya tunjukkan. Tunjukkan semua. Tunjukkan semua penonton. Tenang ya. Nah, saya tampilkan ya. Saya tampilkan. Jangan Ini iman baca ulang kami. tapi tunjukkan. Ini iman Ya. kami ya. Anda jangan Tunjukkan. protes. Mana? Ini iman kami. Ya. Saya protes kalau itu sudah betul. Baik. Saya akan bukakan misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus ya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini iman kami, Bang. Yesus naik ke surga. Nah, sementara di iman Anda, Muhammad ada di kuburan, betul? Terus di mana saya memfitnahnya, di mana saya menghinanya? Makanya saya bilang nih, ini khusus di hari kebangkitan. Kita Kristen memperingati hari kebangkitan nih. Islam itu mengikuti orang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Di mana salahnya, Bang? Yes, di sini tidak ada Yesus. Nah, ada di surga, tidak ada. Kalau saya bakar bibirmu kemana? Lari kau kemana-mana, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Dirman, di mana statement ini yang merupakan fitnah terhadap agama Islam? Di mana? Tidak ada Yesus masuk di surga. Saya minta kamu tunjukkan tulisannya. Oke, sudah. Yesus tidak ada. Oke. Ini Yesus tidak ada. Kamu nggak percaya itu gini? Islam Iyalah. mengikuti orang mati. Kamu setuju? Berarti kamu fitnah ini. Kamu tidak ikut Dirman, bibirmu. Dirman. Edis, Islam mengikuti yang mati. Benar? Saya sudah terjawab, jangan itu balas. Dirman, saya Apakah sudah Yesus bacakan mati kepada dan kamu. biasa saja? Masalah kamu Apakah tidak Yesus- percaya, Dirman. Masalah kamu tidak percaya itu urusan kamu. Apakah Betul? Apakah Yesus? Ya, apakah Nah, Yesus? sekarang gini, sekarang gantian dulu. Islam Apa, dengar, ini sedikit nih, balas dulu tuh. sedikit. Iya, ya. Islam mengikuti Percaya yang ya? mati. Islam mengikuti yang mati, betul atau salah? Bilang dulu, Islam mengikuti yang mati, betul atau salah? Betul. Betul. Ya, sudah, Anda sudah membuktikan poin saya. Selamat pagi. Ini bagaimana? Di mana saya fitnah? Gimana? Makanya sudah saya bilang, ormas Islam berbondong-bondong ke Mabes Polri. 2 hari kemarin congor doang, gede. Nekat yang nyata. Ayo silakan, yuk. Teman-teman ya, sehubungan dengan itu teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya. Gini teman-teman. Sebenarnya
kalau orang Islam tidak mengait-ngaitkan agamanya dengan kekristenan, kita nggak perlu. Ngapain? Ya kan? Ngapain kita perlu harus membongkar ajaran agama Islam kalau mereka tidak mengait-ngaitkan agama mereka? Tapi karena mereka mengait-ngaitkan, ya, supaya mereka sadar bahwa yang dikait-kaitkan itu bertentangan, maka saya utarakan di sini. Nah, ketika saya mengutarakan di sini, teman-teman, ya, kalian tahulah kan, yo ancaman, ya kan, ya kan, wah, darah halal, banyak ancaman. Nah, itulah teman-teman, berapologet ini memang ngeri-ngeri sedap, teman-teman, ya. Kita harus, saya ini teman-teman, saya harus meninggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan kediaman saya tinggalkan pekerjaan saya, kenyamanan saya tinggalkan. Demi apa? Demi saya bisa bersuara, menjawab seperti ini. Serba salah ketika saya bersuara seperti ini, saya harus mengungsi ke tempat pengungsian. Nah, di tempat pengungsian ini sekarang bagaimana yang terjadi? Apakah saya merasakan kenyamanan itu? Kan tidak, seperti itu. Nah, itulah teman-teman latar belakang. Kalau teman-teman sudah biasa nonton channel saya, itulah latar belakang bagaimana saya ini pengen supaya kita ada tempat bernaung di sini, teman-teman. Kita ada rumah apologet, ya, supaya kita bersuara, kita bisa menyuarakan bahwa tidak benar yang Anda katakan itu, bahwa Islam berkaitan dengan Kristen, bahwa Yesus seorang Muslim. Bahkan mereka mengatakan begitu loh, Yesus itu seorang Muslim. Ada itu pernyataannya Jakar turun ini. Saya balik, kalau Yesus Muslim, kapan Yesus cium-cium batu ke arah? Gitu loh, ya. Nah, kepada teman-teman yang tergerak hatinya, ya, ingin mensupport saya, teman-teman bisa support saya di sini, ya, teman-teman, ya. Kita sama-sama menggalang kolekte untuk mendirikan rumah apologet di sini, teman-teman. Ya, jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya, support, ya, teman-teman, ya, pendirian rumah apologet, untuk kolekte pendirian rumah apologet di sini supaya kita dirikan, teman-teman. Seandainya kita bisa berapologet dari Indonesia, kita nggak perlu kayak gini-gini, ini nggak perlu. Kalau kita ada di Konoha, ya kan? Ngapain kita kalau di Konoha harus? Masalahnya di Konoha nggak bisa, kita dipersekusi, ya kan? Nah, jadi teman-teman, mari kita support, sokong pendirian rumah apologet, ya, teman-teman, ya. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, yang tidak mengerti bagaimana melihatnya di profil, di foto profil saya, teman-teman bisa tangkap layar di sini. Teman-teman yang nonton di YouTube juga saya tautkan tuh di tulisan berjalan, ya, di tulisan berjalan itu. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport, silakan teman-teman support di situ, ya, teman-teman, ya. Oke, kita lanjutkan kembali, ya. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar, ya. Kita kembali dulu ke temanya ini, ya, tema kebangkitan ini. Kita kasih naik ada sebentar. Teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik, ya. Sekali lagi teman-teman yang Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Ada Nurdin saja. Oke, Nurdin saja. Ya, selamat malam, selamat pagi, menjelang siang, Nurdin saja. Halo saudara Nurdin. Halo, mana wajahmu, Idis? Ini, silakan nyalakan kamera. Nah, Kenapa? ya, silakan. Apakah Anda seorang Muslim? Oh, kayak baru tahu aja di sini. Nah, ditanya kok merasa orang penting, merasa sok terkenal. Apakah Anda seorang Muslim? Iya. Muslim. Insya Allah. Silakan, silakan. Amat. Di mana? Oh, sudah menyimak dari tadi atau barusan datang? Oh,
Sebenarnya kalau menyimak udah dari dulu banget aku menyimak nih sih. Enggak, yang siaran hari ini. Yang siaran hari ini apakah Dulu Anda sudah menyimak? Yang Iya, hari memang, ini Edis ini para agak delay dia, teman-teman. Edis ini orang hebat banget. Pak Nurdin, apakah Anda sudah Senjatanya. menyimak siaran Senjatanya. saya ini dari tadi? Iya. Coba bisa nggak tenang dulu HP Iya, Anda modalnya dulu ini yang kan tenang. dia udah- Jangan begini gini, goyang, gini, goyang. Diam dulu, tenang dulu, tenang. Iya. Apakah Anda bisa menangkap suara saya dengan baik? Kalau sudah apa namanya akan kepepet delay. ya modalnya Oke, ya. delay. Oke. Bukan ini. Oke, ini delay ini dia nih. Saya ngomong suara saya agak lambat diterima dia. Teman-teman sekali lagi teman-teman ya. Ketika Anda naik ke sini perhatikan kekuatan sinyal Anda ya. Kalau sinyal Anda itu hanya 2 bar, 3 bar, coba Anda cari yang penuh supaya ketika saya bicara di detik yang sama Anda mendengar suara saya. Ketika suara saya Anda terima 2 detik atau 3 detik lebih lambat, saya nanti setengah mati ngobrol dengan Anda. Ya. Oke, kita kasih naik ada Alam WGG. Sekali lagi teman-teman yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya teman-teman ya. Oke, Alam WGG terpental. Kita kasih naik ada Radio Rosso FM. Iya. Radio Rosso FM. Algman dicinoale gede Edis. No ban wali gini mi tidak kono Edis. Algman kun kan. No padi kan kipe sen grobat Edis. Benar-benar ternyata Radio Rosso betul ya. Kan kira cerita lo berkata Edis Luar biasa teman-teman. Kemarin kena cerita kono di ketiga di Edis. Wah berarti di mana cerita kamu ruwet cerita kan? Nah. Ada radio rusak betulan teman-teman. Iya, di sana. Lalu berdiri baca teh kawan di baca cerita. Kita kasih turun dulu dia teman-teman ya. Ini radio rusak betulan ini. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bersyukur kita sudah mendengarkan bersama-sama diskusi yang sangat menarik dari Bang Edis ya, bagaimana dia kemudian menjawab ya semua pertanyaan dari mereka kaum polemikus, baik itu tentang ketuhanan Yesus, baik itu tentang Alkitab, baik itu Allah Tritunggal dan lain sebagainya. Di sini kita bisa belajar teman-teman ya, bagaimana Edis ya dengan sangat luar biasa mampu menjawab mereka ya. Tidak hanya mampu tapi dia punya pengetahuan yang luar biasa, baik itu tentang Alkitab, dan dengan keberanian itu dia bisa menjawab mereka semua. Berbeda dengan mereka yang hanya mengandalkan keberanian tapi tidak tahu apa-apa tentang imannya ketika ditanya. Ya, ini perbedaan yang sangat luar biasa gitu teman-teman ya. Lalu kemudian teman-teman kita juga belajar dari Edis, bagaimana Edis dengan sangat spektakuler memberikan pertanyaan kepada mereka ya, karena harus fair ya. Tidak hanya mereka yang bisa bertanya apa saja tentang iman kita, tidak hanya mereka yang bisa semudah itu mempertanyakan Alkitab, mempertanyakan iman kita. Kita pun juga punya hak dan kewajiban yang sama untuk mempertanyakan mereka ya. Jadi apa yang mereka kira baik buat mereka ya, kita punya hak yang sama juga. Apa yang mereka lakukan, kita punya hak yang sama juga untuk kita lakukan sebaliknya kepada mereka gitu lah kira-kira ya. Mereka terima atau tidak itu bukan urusan kita ya. Mereka terima atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan mereka ya. Karena
mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan selama ini tentang membahas iman kita, mempersoalkan tentang kitab suci kita dan sebagainya, mereka merasa baik-baik saja gitu ya. Artinya mereka pun harus siap juga ketika dibalas gitu ya, ketika Edis misalkan mempertanyakan tentang iman mereka, ketika Edis misalkan membahas tentang iman mereka, seharusnya atau sewajarnya berdasarkan apa yang mereka lakukan, mereka pun harus siap ya, menerima, harus siap secara logis ya, merasa bahwa inilah konsekuensi daripada membahas iman Kristen gitu ya, karena seharusnya mereka kan nggak punya hak, tapi karena mereka sudah terlebih dahulu membahas iman kita, maka kita punya hak yang sama, dan seharusnya mereka seperti yang saya katakan sudah siap terhadap hal itu ya. Nah, pesan saya untuk teman-teman yang mendengarkan video ini adalah mari kita belajar dari cara Edis berdiskusi ya. Dia dengan luar biasa membawa diskusi ini pada level yang tidak biasa gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Dulu orang-orang atau pendeta-pendeta itu berdiskusi hanya dengan metode defensif. Artinya tidak mau mereka membahas iman orang lain atau mempertanyakan pun mereka tidak mau, sekalipun iman kita ditanya. Itu bukan diskusi yang baik dan benar karena hanya satu arah gitu ya. Nah, di dalam diskusi kali ini Edis dengan luar biasa membawa diskusi ini pada level yang lebih tinggi, pada level yang berbeda ya, dimana tidak hanya mereka yang pandai mempertanyakan kitab suci kita pun juga punya kesamaan kepandaian ya untuk mempertanyakan kitab suci mereka ya. Maka kita mesti belajar dari Edis. Pertama, kita harus punya keberanian teman-teman. Kalau tidak punya keberanian, tidak mungkin Edis ini bisa luar biasa ini membawa diskusi pada level yang lebih tinggi ya. Yang kedua, kita juga harus belajar bahwa kita punya pengetahuan, tidak hanya berani, tapi kita punya pengetahuan. Lihatlah mereka ini teman-teman, hanya modal naik-naik terus di live-nya Edis lalu tidak tahu apa-apa ya. Nah, ini yang perlu kita juga harus belajar bahwa tidak hanya modalkan keberanian, tapi kita juga harus punya modal pengetahuan supaya kita tahu apa yang harus kita katakan, kita tahu apa yang itu kita sampaikan, kita tahu apa yang kita bicarakan. Ketika ditanya kita bisa menjawab dan juga kita punya kemampuan untuk mempertanyakan kembali gitu ya. Itu yang penting ya. Jadi dua hal ini penting untuk kita miliki, tapi yang paling penting lagi adalah tentang kesabaran. Nah, kesabarannya Edis ini kan luar biasa teman-teman ya. Dia tidak sama seperti orang lain yang cepat-cepat emosi gitu kan, cepat-cepat terganggu. Dia ini beda teman-teman. Dia sabar menghadapi mereka. Dia bayangkan aja teman-teman, menghadapi orang-orang yang random seperti mereka ini kan tidak semudah yang dipikirkan gitu kan. Mereka sudah tidak tahu apa-apa, berani bertanya lagi, berani bilang, berani mereka merasa mereka luar biasa lagi. Ini butuh kesabaran untuk menghadapi mereka. Dan Bang Edis memiliki itu ya. Kita mesti belajar juga teman-teman untuk kita punya kesabaran seperti Edis ya. Kesabaran untuk mendengarkan, kesabaran untuk menjelaskan. Sekalipun menjelaskan butuh bahasa sederhana sekali untuk mereka mengerti ya. Jangan karena kalian lihat mereka ini sudah besar-besar di sini ya teman-teman ya, terus kalian mengira orang-orang yang muslim yang naik ini sudah pada paham semua. Tidak teman-teman, mereka ini masih bayi-bayi yang perlu dikasih makan dengan suap gitu ya. Mereka nggak ngerti, dan itu yang dilakukan oleh Edis ya. Nah, kita belajar 3 hal ya. Pertama, keberanian, kepintaran, dan juga kesabaran ya. Mungkin yang paling penting juga terakhir adalah tentang hikmat ya. Edis ini punya hikmat teman-teman ya, yang dikaruniakan oleh Tuhan, sehingga dia mampu dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, dia tahu bagaimana menjawab dan bagaimana mempertanyakan kembali ya. Biarlah kiranya video ini menjadi berkat buat kita teman-teman, menolong kita untuk kita semakin mengerti akan firman Tuhan
mengerti akan panggilan kita juga, dan kita bisa terus memperlengkapi diri kita. Oke teman-teman, ingat bahwa tugas kita adalah membawa kabar baik. Tugas kita untuk menyampaikan kabar baik. Biarlah kiranya kabar baik yang sudah kita dengar, yang sudah kita percaya dan kita sudah yakini terpancar lewat kehidupan kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.
Thank you.